Saya Muhammad Rehan Saputra dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Fakultas Kesehatan di 3 Fisioterapi dengan NIM 201106002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis action plan yang saya buat. Sebelum masuk ke presentasi saya, pasti kalian semua ada yang tahu dan ada yang tidak. Apa sih bisnis action plan itu? Nah, bisnis action plan ini adalah rencana aksi atau langkah-langkah untuk sukses. Nah, biasanya rencana aksi ini memberi gambaran untuk suatu individu atau suatu tim bagaimana kesuksesan mereka akan berpengaruh pencapaian tujuan seluruh organisasi atau perusahaan atau bisnis yang kita dirikan. Nah, sudah mendapatkan gambaran belum tentang bisnis action plan? Kurang lebih seperti itu. Sekarang ini sudah zamannya modern, pasti semua orang dapat mengakses semua hal termasuk tutorial dalam olahraga rumahan seperti gym rumahan, tutorial yoga, makanan-makanan sehat dan sebagainya. Nah, dengan hanya melihat video atau artikel pada internet tersebut, pasti akan berisiko besar terjadi kesalahan gerakan dalam melakukan gym dan yoga ataupun olahraga rumahan lainnya. Nah, hal ini yang akan menyebabkan cedera yang serius pada tubuh. Kenapa? Karena gini, jika kita hanya melihat video atau artikel, kita kan juga belum tahu apakah gerakan yang kita lakukan sesuai atau tidak, sama atau tidak, dan kita rasa itu sama dan itu salah gitu, alias cuma hanya mirip. Nah, itu yang akan menyebabkan cedera serius pada tubuh kita. Nah, juga tidak hanya itu, dengan adanya pandemi sekarang, pandemi sudah berubah COVID-19, pasti semua orang melakukan aktivitas penuh di dalam rumah yang dapat menyebabkan kelemahan otot dan perubahan postur tubuh akibat hanya duduk dan tiduran saja. Contohnya anak-anak muda sekarang hanya scroll TikTok dan itu sambil duduk dan juga rebahan. Nah, dengan adanya hal itu, maka jika dibiarkan bisa jadi akan menimbulkan stroke bahkan kelumpuhan total. Nah, solusinya adalah dengan adanya klinik Healthy Body ini dapat memberikan pelayanan berupa terapi terhadap sistem gerak tubuh yang mengalami masalah. Nah, dengan klinik Healthy Body ini, dia berada di bidang usaha jasa dengan alamat Perumahan Geraha Kencana. Nah, visi misi dari klinik Healthy Body ini yaitu menjadi sebuah klinik yang dapat menghasilkan kualitas pelayanan terbaik sehingga menciptakan lingkungan badan yang sehat di sekitar area klinik maupun di area keluar klinik. Sedangkan misi dari klinik kami yaitu memberikan pelayanan yang sesuai SOP serta memberikan edukasi mengenai kesehatan badan agar tidak terjadi hal yang sama terulang kembali. Jadi di samping kita memberikan pelayanan terapi terhadap pasien, kita itu juga setelah terapi akan memberikan edukasi ini loh yang benar dan kalian tidak boleh melakukan seperti ini di rumah. Jadi kita juga memberikan edukasi tentang olahraga yang baik dan benar jika dilakukan di rumah dan tidak boleh dan kita juga memberikan bahaya jika melakukan olahraga yang salah dan juga asal-asalan gitu. Nah, untuk mendirikan klinik Healthy Body ini memerlukan modal yaitu sekitar 24.995.000 dengan rincian sebagai berikut. Dengan rincian 6 juta yaitu untuk membeli bed 1 unit, membeli ultrasound 1 unit dengan harga 2.500.000, stimulasi listrik dan tent 1 unit dengan harga 2 juta, SWD atau short wave diathermy 1 unit sebesar 3.500.000, komputer 1 unit kita taruh di lobby yaitu 5 juta, stool chair atau kursi sebanyak 2 unit yaitu 1.100.000,
meja kayu sebanyak 3 unit sebesar 900.000, infrared 2 unit sebesar 500, minyak gosok 3 botol dengan kapasitas 500 liter 500 ml yaitu 300.000, dan taping atau finishing tape 3 unit sebesar 105.000 rupiah. Goniometer untuk mengukur rom sendi yaitu 5 unit sebesar 250.000, stetoskop 3 unit sekitar 90.000, serta etalase kaca yaitu 2.750.000 dengan total 24.995.000 rupiah. Itulah kisaran biaya untuk membeli alat jika ingin untuk mendirikan klinik Healthy Body ini. Nah, dengan estimasi bulanan yaitu bahan bulanan kita kira-kira sebesar 2 juta rupiah, listrik, air, dan telepon sebesar kira-kira 3 juta, gaji karyawan sebanyak 2 orang yaitu kira-kira 4 juta, pasti biaya tidak terduga yaitu 500.000 dan biaya promosi yaitu 500.000. Untuk estimasi pendapatan per bulan yaitu cas per pelanggan 50.000, pendapatan kotor yaitu 65 juta rupiah, biaya bahan per bulan 20 juta, biaya usaha 24.995, yaitu jika pendapatan dikurangi biaya bahan dan biaya usaha dihasilkanlah laba bersih yaitu 20.005.000 rupiah. Dengan target pasar yaitu bisa anak-anak, remaja, orang dewasa atau lansia, atau bisa disebut semua umum. Nah, untuk pemasaran sendiri kita itu menyebarkan poster di area-area dekat klinik dan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Kenapa di media sosial? Kenapa? Sekarang kan juga pandemi dan juga orang juga zaman modern, orang juga males, jadi akhirnya scroll Instagram, scroll Facebook, scroll WhatsApp. Nah, dengan harapan mereka menemukan promosi kita. Nah, kemudian tidak hanya itu, untuk hari pembukaan kita juga akan mengadakan promo 30% dan juga konsultasi gratis selama 3 hari. Nah, untuk membuka klinik Healthy Body ini, saya pribadi telah menganalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, threat, dan juga opportunity. Nah, yang pertama yaitu strength, kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis yang saya akan rintis ini yaitu yang pertama, kita memiliki sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik. Soalnya kenapa? Sekarang fisioterapi yang lulusan atau fresh graduate atau yang bahkan yang di kuliah pun alhamdulillah memiliki etos kerja dan juga kinerja yang baik. Dilihat dari teman-teman saya sendiri dan juga teman-teman orang tua dari saya, itu teman-teman kerjanya juga memiliki etos kerja yang baik, dan juga jarang orang fisioterapis yang melakukan tindakan kerja yang malas-malasan, itu alhamdulillah jarang. Yang kedua, harga pelayanan ekonomis. Nah, harga pelayanan ekonomis sih, fisioterapis dalam satu kali intervensi, satu kali datang kepada klinik kita, itu estimasi biayanya sekitar 100-400 ribu saja, tergantung penyakit dan juga tergantung bahan yang kita pakai nanti. Yang ketiga yaitu penampilan yang unik dan menarik. Nah, kenapa sih penampilan yang unik dan menarik? Kan kita ini jasa. Nah, tidak seperti itu. Kita hanya menjual jasa, tapi di dalam klinik kita tuh juga menggunakan yang namanya seragam dan juga dekorasi klinik yang insya Allah akan menarik.
Yang kedua yaitu banyak diminati kalangan remaja. Kenapa kok banyak yang di kalangan remaja? Kenapa anak-anak dan orang tua tidak saya masukkan? Karena kenapa? Remaja zaman sekarang ini karena adanya pandemi yang mengganaskan ini, remaja-remaja itu akan selalu menjaga dirinya itu agar tetap sehat. Nah, dengan adanya klik ini, jadi remaja-remaja itu akan mengkonsultasikan kesehatan tubuhnya, khususnya ke lingkup geraknya, kepada klinik kita. Dan yang kelima, bebas dari obat-obatan. Nah, kita ini bebas dari obat-obatan karena apa? Karena kita ini bukan klinik seperti klinik kesehatan organ dalam atau yang memerlukan obat-obatan minum. Kita ini hanya terapi luar superficial untuk menjaga lingkup gerak kita senormal mungkin gitu. Dan yang keenam yaitu pastinya dan tidak lain bukan solusi untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk weakness sendiri atau kelemahan, yang pertama yaitu kurangnya modal untuk menjalankan bisnis ini. Nah, saya sendiri membutuhkan investor untuk menjalankan bisnis karena kita hitung tadi dengan uang sekian, saya pribadi belum cukup untuk menjalankan bisnis ini sendirian. Jadi dengan uang 24 juta sekian, hampir 25 juta, saya memerlukan investor di luar gitu. Dan yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, harga minyak gosok atau keseniotape itu di pasaran tidak stabil, kadang naik dan kadang turun. Nah, itu yang mempengaruhi harga intervensi juga. Karena kenapa? Semakin banyak menggunakan bahan dan alat tersebut, semakin mahal harga pelayanan kita. Dan yang ketiga, pasien datang tidak menentu. Ini pasti, karena kenapa? Tidak semuanya pasien sakit, tidak setiap hari pasien sakit, pasti ada kalanya kita sepi dan ada kalanya kita ramai. Yang keempat, faktor tempat usaha sangat mempengaruhi kelancaran dan pemasaran. Nah, berhubung di sini adalah perumahan dan juga pada saat pandemi seperti ini, jadi untuk pemasaran poster itu agak kurang efektif. Karena kenapa? Karena ada PPKM dan juga di area perumahan ini juga banyak terjadi tenggang sosial gitu. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang atau juga kesempatan. Nah, yang pertama menjaga kualitas pelayanan yang baik. Nah, dengan adanya kelemahan tersebut kita bisa menjaga kualitas pelayanan yang baik sehingga pasien-pasien yang datang kepada kita akan mengajak teman-teman atau saudara-saudaranya agar jika terjadi hal yang sama atau terjadi hal yang tidak diinginkan pada lingkup geraknya bisa dipromosikan kepada klinik kita. Karena kan iklan paling mantap yaitu iklan mulut ke mulut. Contohnya itu loh, di sini pelayanannya baik dan pelayanannya bagus dan juga tempatnya bersih. Nah, itu juga termasuk salah satu strategi kita dalam pemasaran. Dan yang kedua, tempat yang strategis dalam buka klinik. Nah, untuk pemasaran tempat kita ini juga kurang untuk pemasaran poster, tetapi tempat kita ini strategis karena kenapa? Kita berada di pertengahan antara perdesaan dan juga perkotaan. Jadi tidak terlalu jauh dari desa dan tidak terlalu jauh dari kota. Jadi yang dari kota tidak terlalu jauh untuk klinik kami dan yang dari desa tidak jauh untuk ke klinik kami. Dan yang ketiga itu adanya keinginan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, itu yang dapat menjadi peluang untuk kami. Yang terakhir yaitu treat atau hambatan. Hambatan ini saya analisis hanya ada dua, yaitu tempat untuk memasarkan produk. Tadi yang sudah saya jelaskan, tempatnya itu tidak strategis untuk menyebarkan poster atau pemasaran offline, itu tidak
gimana ya, tidak strategis. Yang kedua, banyak masyarakat yang lebih memilih tukang pijat. Nah, ini salah satu hambatan yang paling besar bagi klinik kami, yaitu adanya tukang pijat yang lebih murah harganya dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan kita harga meskipun ekonomis, tetapi masyarakat tradisional dari pedesaan dan juga di pulau kami, pulau saya itu Pulau Madura, pasti akan memilih tukang pijat. Nah, inilah hambatan yang paling besar di klinik kami. Seperti itulah action plan bisnis kami, atau saya sendiri, dan sebagian kecil dari bisnis yang akan saya rantau ke depannya. Doakan semoga terrealisasikan dan juga sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.